Kisah pilu mantan napi, terus menangis saat awal menghuni lapas. Hidup terpenjara di dalam ruangan berukuran 3x5 meter yang dihuni 30 orang menjadi kisah pilu seorang mantan napi bernama Ari, nama samaran. Ketegarannya menghadapi hukuman tak bisa membendung air matanya yang terus mengalir selama seminggu pertama menjadi penghuni lapas Teluk Dalam Banjarmasin. Ari, mantan napi kasus narkoba yang baru lepas beberapa bulan dari lapas kelas 2A Banjarmasin ini merasakan dan menyaksikan bagaimana tersiksanya para napi tinggal di lapas overkapasitas. Kerinduan terhadap anak dan istri membayangi perasaan para napi yang terkekang raganya menanti hukuman berakhir. Perlu waktu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan lapas yang tergolong keras. Bagi orang yang baru pertama kali masuk penjara pasti merasakan tersiksanya lahir dan batin. Mulai dari urusan tidur, urusan makan dan minum hingga masalah kebutuhan biologis seperti hubungan seks. Warga Kelayan A Banjarmasin ini mengaku hanya bisa menangis selama seminggu di sel pada malam hari di saat para napi tertidur lelap. Ia berusaha menahan tetes air matanya, tapi tetap saja keluar bila teringat anak pertamanya yang baru berusia 2 tahun. Untungnya ia masih bisa mengobati rasa rindunya kepada anak dan istri dengan menghubungi istrinya melalui handphone yang mau dipinjamkan salah seorang napi di selnya. Kalau nelpon harus bayar dengan pemiliknya. Berapa pulsa yang keluar itu yang dibayar, ujarnya. Untuk membayar pulsa yang dipakai, ia meminta istrinya di rumah mengisikan pulsa handphone yang digunakannya. Walaupun sebentar, biasanya pemilik handphone meminta isikan pulsa Rp10.000. Bila lama biasanya membayar Rp20.000 tiap kali nelpon. Kepemilikan handphone tersebut sebenarnya dilarang di lapas. Untuk bisa membawa dan menggunakan handphone harus kucing-kucingan dengan petugas sipir penjara. Bila ketahuan pasti diambil petugas. Agar tidak ketahuan petugas, biasanya bunyi handphone hanya getar dan hanya digunakan pada malam hari. Bila ada razia biasanya para napi sudah mempersiapkan kantong plastik untuk membungkus handphone yang disimpan di dalam tanah, bebernya. Kehidupan di penjara memang keras, siapa kuat itu yang bertahan. Maksudnya, siapa yang berani tentu akan ditakuti dan disegani oleh para napi. Terkadang ada saja sesama napi yang berkelahi hanya gara-gara sebatang rokok. Kalau sudah berkelahi, para napi bukannya melerai, tapi malah bersorak gembira seakan-akan menyaksikan tontonan film gratis secara langsung. Bahkan, ada napi yang terluka karena tusukan benda tajam yang terbuat dari batang plastik sikat gigi. Bagi yang kalah tentu akan masuk rumah sakit, tapi bagi yang menang akan mendapatkan sanksi kurungan di sel hukuman disiplin. Biasanya tidak boleh dijenguk oleh keluarga selama beberapa hari sampai sanksi hukuman dicabut. Setiap bulan ada saja napi yang berkelahi karena saling tersinggung, ingatnya. Selain pengalaman sedih dan sengsara, ada juga pengalaman menarik yang ia rasakan ketika melihat para napi kasmaran dengan istri atau pacar yang menjenguk mereka. Tanpa malu pasangan ini bercumbu tanpa mempedulikan orang di sekitarnya. Pasangan ini larut dengan hasratnya sendiri. Rasa malu sudah tidak ada lagi di pikiran mereka karena dipenuhi dengan hasrat birahi. Sambil memojok di pinggir tembok, pasangan ini bercumbu untuk melampiaskan hasrat biologis yang lama tak tersalur. Meski raga terpenjara, kebutuhan biologis mereka masih bisa terpenuhi. Bahkan, di lorong kecil yang dijaga para napi, mereka masih bisa melakukan hubungan layaknya suami istri untuk memenuhi kebutuhan batinnya. Kalau sudah urusan seperti itu biasa rasa malunya putus sehingga tidak peduli dengan orang di sekitarnya, ucap Ari sambil tersenyum mengingat kejadian tersebut. Melihat tingkah laku pasangan yang sedang di puncak hasrat birahi ini menjadi hal biasa bagi para sipir penjara. Petugas hanya mendiamkan selama perbuatan yang dilakukan pasangan tersebut tidak mengganggu ketertiban di dalam lapas. Biasa saja mas seperti ini, yang penting mereka tidak membuat onar, ucap salah seorang petugas sipir kepada Radar Banjarmasin saat berkunjung ke lapas kelas 2A Banjarmasin.